Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 offering S1 Teknik Elektro B akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu transformasi dan inverse Fourier. Perkenalkan, saya Nadila Dianovitasari dan anggota yang lainnya yaitu Nur Aini Syafrina Rahmadani, Rizky Audianto Fari, dan Soma Hadi Sibiana. Yang pertama yaitu transformasi Fourier. Definisi transformasi Fourier. Transformasi Fourier merupakan suatu model transformasi yang mengubah domain spasial atau domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi Fourier digunakan untuk menunjukkan sinyal yang kontinu dan bersifat tidak periodik sebagai superposisi dari gelombang sinus kompleks. Hal tersebut bermaksud bahwa sinyal periodik dapat dipresentasikan sebagai penjumlahan sinus dan kosinus melalui deret Fourier sehingga dapat menghasilkan sinyal yang sangat kuat. Yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan transformasi Fourier. Kelebihan, transformasi Fourier mempermudah dalam menganalisis suatu sinyal yang berbeda dalam suatu sistem. Kekurangannya yaitu transformasi Fourier dapat menangkap suatu sinyal memiliki frekuensi atau tidak, tetapi tidak dapat mengetahui di mana frekuensi tersebut terjadi. Yang ketiga yaitu sifat-sifat transformasi Fourier. Berikut merupakan tabel sifat-sifat transformasi Fourier. Sekarang yang nomor 4. Nah, di sini ada transformasi Fourier 1D. Transformasi Fourier satu dimensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformasi Fourier kontinu satu dimensi dan transformasi Fourier discrete satu dimensi. A. Transformasi Fourier atau Fourier kontinu 1D dari suatu fungsi waktu T didefinisikan dengan f omega integral tak hingga tak hingga f T dikali dengan E pangkat min J omega T dt. Lalu B, transformasi Fourier discrete 1D. Transformasi Fourier discrete atau discrete Fourier transform DFT merupakan model transformasi Fourier pada sinyal diskrit yang akan menghasilkan fungsi diskrit. Juga DFT didefinisikan sebagai FK sama dengan sigma N sama dengan 1 Fn E pangkat J2 Pnt per N. Nah, nomor 5 adalah tabel transformasi Fourier. Nah, di sini ada function Ft dan Fourier transform f omega. Lalu selanjutnya adalah inverse transformasi Fourier. Yang pertama yaitu definisinya, yang merupakan proses untuk mengembalikan suatu fungsi atau sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu.
Lalu yang kedua, rumus menghitung inverse. Dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Ft sama dengan 1/2pi integral tak hingga FIV I pangkat IVT dW. Meskipun inverse transformasi Fourier dapat dihitung secara langsung menggunakan rumus di atas, inverse TF lebih mudah dilakukan melalui tabel transformasi dan tabel sifat transformasi. Tabel transformasi Fourier hampir sama seperti yang tadi. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh soal transformasi Fourier dan inverse transformasi Fourier. Di sini yang pertama diberikan sebuah fungsi sebagai berikut. Ft sama dengan 5 pada saat min 4 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 4. Dan 0 pada saat interval lainnya. Kemudian pertanyaannya adalah hitung transformasi Fourier-nya. Di sini yang pertama kita gambarkan dulu sketsanya. Nah, ini bernilai 5 pada saat interval min 4 sampai 4. Jadi, pada saat interval min 4 sampai 4 ini kita gambarkan nilainya itu, sinyalnya itu bernilai 5. Kemudian untuk interval lainnya, jadi mulai minus tak hingga sampai minus 4 ini bernilai 0. Dan mulai 4 sampai tak hingga itu juga bernilai 0. Sehingga dapat kita tuliskan FFP sama dengan F omega itu rumusnya integral minus tak hingga sampai plus tak hingga Ft E pangkat min IWT dt. Dimana tadi integral minus tak hingga sampai minus 4 itu nilai Ft-nya itu sama dengan 0, artinya 0 dikali E pangkat min IWT dt. Kemudian ditambah integral minus 4 sampai 4, di mana nilai Ft-nya itu sama dengan 5. Kita tuliskan 5 E pangkat min IWT dt ditambah integral 4 sampai tak hingga nilai Ft-nya juga sama dengan 0, jadi kita tulis 0 dikali E pangkat min IWT dt. Karena ini bernilai 0, jadi ini tidak kita hitung, yang kita hitung pada saat interval minus 4 sampai 4. Artinya integral minus 4 sampai 4, 5 dikali E pangkat min IWT dt, itu sama dengan 5 dikalikan E pangkat min IWT per min IW, di mana nilai T-nya ini nanti akan kita substitusikan nilai 4 dan min 4 ini. Kemudian setelah kita substitusi diperoleh hasil 5 dikali E pangkat min 4 IW dikurangi E pangkat 4 IW per min IW. Ini kita kalikan min 1 agar nilai penyebutnya menjadi positif, sehingga ini nanti untuk pembilangnya akan berubah. Yang depan ini menjadi minus, ini kita tulis di belakang. Kemudian yang min E pangkat 4 IW ini akan menjadi positif. Kita tuliskan di depan. Perhitungan E pangkat 4 IW dikurangi E pangkat min 4 IW per IW ini dapat kita hitung seperti yang di sebelah kanan ini. Sehingga hasilnya sama diperoleh min 5 dikali 2 sin 4 2 dikali sin 4 omega per omega, itu hasilnya min 10 sin 4 omega per omega. Ini hasilnya sama dengan seperti yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kiri ini perhitungan secara langsung, ini E pangkat 4 IW min E pangkat min 4 IW per IW ini nilainya sama dengan 2 sin 4 IW per IW ini. Apabila dijabarkan itu yang di sebelah kanan. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh soal inverse transformasi Fourier. Soalnya diberikan sebuah fungsi sebagai berikut. F omega itu nilainya sama dengan 2pi dw ditambah pi d dalam kurung w min 4pi ditambah pi dw plus 4pi. Kemudian pertanyaannya adalah hitung inverse transformasi Fourier-nya. Penyelesaiannya seperti sama seperti rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu inverse dari transformasi Fourier itu 1/2pi integral min tak hingga sampai tak hingga F omega E pangkat
I omega T D omega. Kemudian F omeganya kita tuliskan, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, dari tabel tadi kita dapat menggunakan salah satunya untuk menyelesaikan inverse transformasi ini. Nah, di situ tadi ada pada saat Ft atau Xt itu sama dengan E pangkat J omega 0T, maka transformasi Fourier-nya itu 2pi D dalam kurung omega min omega 0. Ini apabila diinverskan kan artinya dari yang berbentuk omega ini ke domain waktu atau T. Nah, ini seperti yang sebelumnya ini, 2pi D omega apabila diinverskan akan bernilai seperti yang di bawah ini. 2pi dikali E pangkat I 0T. Karena ini nilai W0-nya atau omega 0-nya itu sama dengan 0. Artinya kita di sini tuliskan 0. Kemudian ditambah pi E pangkat 1 pi E pangkat I 4 T. Di sini karena omega 0-nya sama dengan 4pi, kita tuliskan di sini 4pi. Kemudian ditambah pi E pangkat min I 4 T. Karena di sini plus 4, di sini rumusnya karena minus, jadi ini tadi yang minus menjadi positif, seperti pada tabel transformasi. Kemudian yang positif menjadi negatif. Kemudian setelah kita lakukan perhitungan, hasilnya diperoleh 1 plus setengah E pangkat I 4 T ditambah setengah E pangkat min I 4 T. Nah, bentuk setengah E pangkat ini, setengah E pangkat I 4 T ditambah setengah E pangkat min 4 T ini sama dengan cos 4pi T. Sehingga dapat kita peroleh inverse transformasi Fourier dari pertanyaan di atas, yaitu 1 plus cos 4pi T. Mungkin sekian penjelasan mengenai resume dan contoh soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.